Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Dr. Rusma Nurtiani, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini. Saya Rehani Rahma sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi pada hari ini. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 11 yang akan menyampaikan materi. Yang pertama, Della Keiza Saputri dengan NIM 2110118220025. Yang kedua, Isti To'ah Fatih 2110118220039. Yang ketiga, Mindy Destiana Yulianti dengan NIM 2110118220036. Yang keempat, Mutiara Kartika Oktaviani dengan NIM 2110118220030. Yang kelima, Raihani Rahma dengan NIM 2110118220023. Yang keenam, Reski Hidayat dengan NIM 2110118310020. Yang ketujuh, Siti Nur Agijah dengan NIM 2110118320002. Yang kedelapan, Siti Raudah dengan NIM 2110118220043. Topik yang akan kami bahas yaitu mengidentifikasi artikel ilmiah. Adapun susunan acara pada hari ini, yang pertama, pembukaan, yang kedua, sesi penyampaian materi, yang ketiga, sesi tanya-jawab, yang keempat, sesi penutup. Baik, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah. Selanjutnya adalah penyampaian materi. Saya persilahkan kepada Della Keiza Saputri yang akan membacakan materi pertama, yaitu pengertian dari artikel ilmiah. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Sebelum kita mempelajari lebih jauh mengenai artikel ilmiah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan artikel ilmiah? Nah, kesempatan kali ini kita akan mempelajari artikel ilmiah mulai dari pengertian, ciri, struktur, aspek kebahasan, langkah-langkah membuat artikel ilmiah, publikasi, dan manfaat publikasi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian artikel ilmiah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel merupakan suatu karya tulis lengkap, misalnya laporan berita atau esai dalam majalah, surat kabar, dan sebagainya. Sedangkan ilmiah maksudnya adalah ilmu pengetahuan memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Artikel ilmiah dapat disebut dengan suatu karya tulis lengkap atau sesuai dengan struktur yang memenuhi syarat ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada juga pengertian artikel ilmiah menurut para ahli. Yang pertama ada Mariadi tahun 2000. Artikel ilmiah adalah suatu artikel yang memuat dan mengkaji suatu masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Kaidah-kaidah keilmuan berarti bahwa artikel ilmiah menggunakan metode ilmiah di dalam membahas permasalahan, menyajikan kajiannya dalam bahasa baku dan tata tulis ilmiah, serta menggunakan prinsip-prinsip keilmuan yang lain. Objektif, logis, empiris, lugas, jelas, dan konsisten. Yang kedua ada menurut Broto Wijaya tahun 2002. Artikel ilmiah sebagai bagian dari karya ilmiah adalah karya ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Yang ketiga ada menurut Suyitno tahun 2011. Menurutnya artikel ilmiah adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat di jurnal atau buku kumpulan artikel, ditulis dengan tata cara ilmiah, disesuaikan dengan konvensi ilmiah yang berlaku. Yang terakhir ada menurut Komara
tahun 2017. Artikel ilmiah merupakan sebuah karangan faktual atau non-fiksi tentang suatu permasalahan yang dimuat di jurnal, majalah, atau buletin dengan tujuan untuk menyampaikan gagasan dan fakta, guna meyakinkan, mendidik, dan menawarkan solusi dari suatu permasalahan. Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa artikel ilmiah adalah suatu karya tulis ilmiah yang menyesuaikan struktur artikel ilmiah dan menggunakan metodologi ilmiah dan penyesuaiannya. Artikel ilmiah biasanya dipublikasikan di jurnal-jurnal yang berskala nasional dan internasional. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Della Keiza Saputri. Selanjutnya saya persilahkan kepada Nindi Destiana Yulianti yang akan menyampaikan materi ciri-ciri artikel ilmiah. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Materi selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri artikel ilmiah. Yang pertama ada objektif, artinya isi artikel ilmiah tersebut hanya dapat dikembangkan secara aktual, dan eksis maksudnya adalah eksistensi fenomena yang menjadi fokus bahasannya berbeda antar bidang ilmu yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua ada rasional, maksudnya adalah semua data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan pemikiran yang logis atau bisa diterima akal sehat. Yang ketiga ada kritis, menyampaikan kritik timbal balik terhadap suatu permasalahan yang dijelaskan dalam artikel tersebut. Yang keempat ada reserve, maksudnya adalah menahan diri, hati-hati, dan tidak mudah overclaiming, jujur, lugas, dan tidak menyertakan motif-motif pribadi dan kepentingan tertentu. Yang kelima, gaya bahasa yang formal, sehingga fokus dalam ilmu dan tidak menggunakan gaya bahasa tertentu dalam penulisannya. Yang terakhir adalah pengutipan sumber yang jelas dan disertai dengan daftar pustaka. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nindi Destiana Yulianti. Selanjutnya saya persilahkan kepada Siti Raudah yang akan menyampaikan materi tentang struktur artikel ilmiah. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur artikel ilmiah. Yang pertama ada judul. Judul pada artikel ilmiah. Artikel ilmiah merupakan jiwa, semangat, esensi, inti, dan citra keseluruhan isi sebuah karya ilmiah. Karena itu, judul lebih merupakan label alih-alih sebuah pernyataan yang secara ringkas menangkap dan mewadahi keseluruhan substansi subjek yang ditangani. Judul merupakan bagian artikel yang paling banyak dibaca orang dan sangat menentukan nasib suatu karya ilmiah selanjutnya. Apakah karya tadi akan ditelaah dan diacuh serta dimanfaatkan atau sama sekali tak diacuhkan, tak dipedulikan dan dilewati sehingga tersia-sia terbuang begitu saja. Oleh karena itu, penulis harus menyediakan waktu khusus untuk memikirkan dan menyiapkan formulasi judul karyanya dengan sebaik-baiknya sehingga judul itu mampu mengungkapkan isi keseluruhan artikel selengkapnya. Yang kedua ada baris kepemilikan. Bagian baris kepemilikan ini merupakan bagian integral dari suatu artikel dan merujuk pada hak kepengarangannya dan hak kepemilikannya, yaitu lembaga tempat dilakukannya kegiatan tersebut atau dapat dikatakan bahwa penulis di bawah naungan lembaga atau instansi tersebut tertentu. Dan yang ketiga ada abstrak. Abstrak adalah penyajian singkat keseluruhan artikel dan merupakan bagian artikel kedua yang paling banyak dibaca orang setelah judul. Dengan demikian, abstrak itu ikut menentukan nasib artikel selanjutnya, apakah akan terus ditelaah secara keseluruhan atau tidak dipertimbangkan sama sekali. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Siti Raudah. Selanjutnya saya persilahkan kepada Siti Nur Azizah yang akan melanjutkan materi tentang struktur artikel ilmiah. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Yang keempat, kata kunci. Kata kunci atau disebut dengan keyword adalah pilihan kata yang bermakna dari sebuah dokumen yang dapat dipakai untuk mengindeks kandungan isinya.
Manfaat kata kunci sangatlah besar dalam tahun-tahun belakangan ini. Deretan kata kunci terpampang dalam artikel-artikel ilmiah yang diterbitkan orang. Umumnya, deretan kata atau kata kunci tersebut disajikan di bawah abstrak. Jumlah kata kunci biasanya terdiri atas 3-8 kata yang dapat disusun dalam frasa pendek. Yang kelima, pendahuluan menguraikan apa saja yang menjadi permasalahan sehubungan dengan penelitian sekaligus menyajikan parameter yang digunakan. Agar menarik, pendahuluan boleh saja menonjolkan aspek yang kontroversial atau masalah yang belum dibahas secara tuntas dalam artikel yang telah dipublikasikan seseorang sebelumnya atau dalam penelitian lain terdahulu. Yang keenam, metode. Metode penelitian dalam artikel ilmiah merupakan wadah yang menampung secara garis besar rancangan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan data, teknik analisis data, dan validitas data. Hal yang paling penting dalam bagian ini adalah proses kerja atau langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian tersebut, bukan definisi-definisinya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Siti Nur Azizah. Selanjutnya saya persilahkan kepada Rizky Hidayat yang akan melanjutkan materi tentang struktur artikel ilmiah. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya, struktur bagian 7, hasil dan pembahasan. Bagian hasil dan pembahasan dalam artikel ilmiah disajikan secara singkat, padat, dan jelas, serta dapat dibantu dengan tabel, gambar, diagram, grafik, dan sebagainya yang diberi penjelasan. Bagian ini memuat hasil analisis data, bukan data mentah ataupun analisis ragamnya, sedangkan prosesnya tidak disajikan. Pembahasan bertujuan untuk menjawab masalah penelitian atau menunjukkan bagaimana tujuan yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Bagian ini memuat penafsiran terhadap temuan-temuan penelitian, pengintegrasian temuan ke kumpulan pengetahuan yang mapan, diskusi dengan penelitian lain, penelitian terdahulu yang relevan, dan penyusunan teori atau modifikasi teori yang ada. Berikutnya bagian 8, simpulan dan saran. Simpulan dan saran dalam artikel ilmiah merupakan bagian akhir atau penutup. Simpulan merupakan pernyataan singkat dan akurat dari hasil dan pembahasan, bukan hasil penelitian yang ditulis ulang, namun makna yang didapatkan dari hasil penelitian. Simpulan merupakan pembuktian singkat dan kebenaran hipotesis, dan menjawab permasalahan-permasalahan penelitian yang telah ditentukan. Sedangkan saran adalah masukan-masukan yang berkaitan dengan penelitian untuk para peneliti selanjutnya. Bagian 9, ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih diberikan atau dituliskan penulis kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi terhadap penelitian yang telah dilakukan tersebut. Ucapan-ucapan tersebut umumnya ditujukan pada pihak yang mendanai penelitian, dosen pembimbing, dan rekan-rekan penelitian lainnya. Bagian 10, daftar pustaka. Daftar rujukan atau daftar pustaka adalah daftar rujukan atau referensi yang digunakan dalam artikel ilmiah tersebut. Bagian daftar pustaka harus lengkap dan sesuai dengan acuan dan sudah disebut dalam batang tubuh. Sistematika penulisan daftar pustaka dapat dilihat berdasarkan pedoman atau gaya selingkung dari tiap jurnal, karena tiap jurnal memiliki selingkung masing-masing. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rizky Hidayat. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Mutiara Kartika Oktaviani yang akan menyampaikan materi tentang aspek kebahasaan artikel ilmiah dan langkah-langkah dalam membuat artikel ilmiah. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Materi selanjutnya yaitu aspek kebahasaan artikel ilmiah. Aspek kebahasaan dalam suatu artikel ilmiah sangat penting untuk diperhatikan. Markamah dalam Gufron 2014.26 menjelaskan bahwa ada beberapa aspek kebahasaan yang perlu diperhatikan dalam penulisan artikel ilmiah, yaitu
Yang pertama, pemilihan kata. Kata yang digunakan harus dipilih secara cermat, tepat, dan bukan kata-kata logat. Yang kedua, penyusunan kalimat. Kalimat-kalimat haruslah disusun secara sistematis, jelas, runtut, sederhana atau mudah dipahami, hemat, objektif, dan yang terpenting adalah menarik. Yang ketiga, yaitu pengembangan paragraf. Paragraf yang disusun hendaknya dikembangkan secara variatif dan sistematis. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam membuat artikel ilmiah. Farid 2017.22-5 menyebutkan ada beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam penulisan. Langkah-langkah tersebut yaitu 1. Pengembangan ide. Ide biasanya didapatkan dari berbagai sumber, antara lain dengan membaca buku, jurnal ilmiah, diskusi, seminar, dan fenomena yang terjadi dari masyarakat, dan sebagainya. Diskusi dengan pembimbing atau ahli dalam suatu bidang ilmu tertentu akan memberi kesempatan penulis agar dapat pandangan tentang suatu gagasan atau ide. Yang kedua yaitu proses penulisan artikel. Laptane dalam Farid 2017.22 menjelaskan bahwa dalam proses penulisan itu dibagi menjadi 5 tahap, yaitu yang pertama, brainstorming. Adalah suatu proses yang disebut dengan pencatatan ide-ide yang ditemukan ke media, bisa berupa tulisan di kertas atau sebagainya. Yang kedua, yaitu drafting. Adalah suatu proses yang dimulai dengan melengkapi kalimat-kalimat utuh, paragraf, dan subtopik yang dilakukan saat proses brainstorming. Selanjutnya adalah dengan membuat penghubung di antara kalimat dan subtopik. Yang ketiga yaitu revisi. Adalah proses setelah tulisan sudah selesai secara keseluruhan, kemudian merevisi tulisan tersebut supaya menjadi tulisan yang baik. Keempat, yaitu editing. Proses editing ini merupakan proses yang bisa dilakukan oleh beberapa orang atau sendirian, yang memperhatikan tata bahasa dan format artikel atau gaya selingkung dari suatu jurnal yang akan dituju. Kelima, yaitu publishing. Proses publishing ini merupakan proses akhir dari penulisan. Sebelum memasukkannya ke jurnal, sebagai seorang penulis harus memperhatikan tulisannya tersebut, apakah sudah layak dan matang untuk diterbitkan atau masih perlu diperbaiki lagi. Yang ketiga, penyesuaian format penulisan artikel. Format atau sistematika penulisan artikel harus diperhatikan supaya artikel kita dapat dilirik oleh pengelola jurnal. Pengelola atau editor jurnal hanya akan mempertimbangkan artikel yang menyesuaikan gaya selingkung atau format atau yang biasa disebut dengan template jurnal. Artikel yang akan disubmit di suatu jurnal wajib untuk menyesuaikan template yang sudah disediakan dari jurnal. Sehingga pihak pengelola jurnal tersebut lebih mudah untuk memahami naskah artikel tersebut. Selain itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pedoman penulis atau author guidelines. Peraturan tersebut harus dipenuhi oleh penulis yang ingin memasukkan artikel ke jurnal yang dituju. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mutiara Kartika Oktaviani. Selanjutnya saya persilahkan kepada Istitoah Fatimah Ajahra yang akan menyampaikan materi tentang publikasi artikel ilmiah. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan materi tentang publikasi artikel ilmiah. Secara umum, artikel ilmiah dapat dipublikasikan dengan dua cara. Yang pertama, dengan mengikuti pertemuan ilmiah seperti konferensi atau seminar atau lokakarya. Yang kedua, dengan memasukkan artikel ilmiah ke dalam jurnal baik tingkat nasional maupun internasional. Cara yang pertama, dengan mengikuti pertemuan ilmiah berupa konferensi atau seminar atau lokakarya. Konferensi adalah pertemuan formal orang-orang dengan minat yang sama
yang melibatkan diskusi, pemecahan masalah-masalah aktual, dan konsultasi. Seminar adalah kegiatan untuk menyampaikan suatu karya ilmiah dari seorang pakar atau peneliti yang dipresentasikan kepada peserta. Lokakarya atau workshop adalah pertemuan di mana sekelompok orang belajar untuk sesuatu melalui diskusi intensif dan kegiatan yang berkaitan dengan isu atau topik yang spesifik. Ketiga pertemuan ilmiah tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membagikan hasil artikel ilmiah dengan cara dipresentasikan. Karya-karya para penulis yang telah dikirim pada penyelenggara forum ilmiah akan dimuat pada majalah ilmiah, yaitu Proceeding. Cara yang kedua, yaitu dengan memasukkan artikel ilmiah ke dalam jurnal, baik internasional maupun internasional. Mengirimkan artikel ilmiah pada jurnal dan sampai akhirnya bisa dipublikasikan di jurnal yang bereputasi dapat meningkatkan kualitas penulis sebagai seorang akademisi. Jurnal-jurnal Indonesia yang terakreditasi secara nasional apabila sudah terindeks dengan SINTA. Jurnal nasional atau internasional yang dikatakan terakreditasi apabila sudah terindeks dengan Scopus, Web of Science, Thomson Reuters, dan sebagainya. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Istitoah Fatimah Az-Zahra. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang manfaat publikasi artikel ilmiah. Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari publikasi artikel ilmiah. Di antaranya, yang pertama, berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Pemikiran baru dan riset merupakan dua hal yang dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Banyak isu-isu yang bisa diangkat untuk dijadikan sebuah pemikiran baru dan pengembangan ilmu pengetahuan. Bentuk kontribusi ini bisa dilakukan dengan cara pembuatan karya ilmiah. Karya ilmiah inilah yang nantinya dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai pemikiran atau gagasan baru. Yang kedua, memperdalam pemahaman terhadap materi perkuliahan. Ketika menulis artikel ilmiah, seseorang dituntut untuk membaca banyak referensi. Referensi tersebut dapat berasal dari berbagai sumber, misalnya buku, jurnal, publikasi ilmiah, dokumen-dokumen negara, artikel daring, hingga berita harian. Selain dengan membaca dari referensi, cara lain yang dapat dilakukan peneliti, yaitu dalam melakukan penelitian adalah dengan terjun ke lapangan untuk mencari data primer. Dalam mencari data primer, kita akan meningkatkan pemahaman sekaligus pengalaman dalam bidang keilmuan. Kita akan melihat kenyataan mengenai disparitas yang ada antara materi yang dipelajari di ruang kelas dengan praktik yang terjadi pada kenyataan. Yang ketiga, yaitu sangat berguna pada saat pendaftaran studi lanjut dan beasiswa. Manfaat utama dari dipublikasikannya artikel ilmiah di jurnal adalah pengakuan. Ketika artikel ilmiah berhasil melewati serangkaian seleksi yang telah dilakukan oleh reviewer dan editor, maka penulis telah mendapatkan pengakuan bahwa artikel ilmiahnya telah ditulis dengan mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditentukan dan memenuhi standarisasi yang telah ditetapkan. Dengan menerbitkannya di jurnal, artikel ilmiah juga telah diabadikan dalam bentuk tulisan. Dalam arti lain, penulis memiliki portofolio berkaitan dengan bidang keilmuannya. Portofolio ini berguna untuk melamar pekerjaan di lembaga-lembaga yang dituju. Selain itu, portofolio ini juga dapat dilampirkan pada kolom daftar publikasi ilmiah di kurikulum vitae, yang mana hal ini akan sangat berguna ketika ingin mendaftar beasiswa atau melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Yang keempat, latihan persiapan untuk tugas akhir. Tugas akhir adalah syarat wajib untuk mahasiswa, seperti skripsi yang merupakan syarat wajib bagi seseorang yang ingin lulus dari jenjang S1 dan meraih gelar sarjana. Dalam mengupas studi kasus yang diangkat, kita diwajibkan untuk menggunakan metodologi
yang nantinya juga akan digunakan ketika menyusun skripsi. Dengan menulis artikel ilmiah, kita juga akan terbiasa untuk menulis sesuai dengan kaidah-kaidah saintifik, yakni sistematis, objektif, dan empiris. Semakin sering kita membuat artikel ilmiah, semakin dalam pula pemahaman kita mengenai metodologi dan sistematika penulisan ilmiah benar. Yang kelima, jalan untuk menjadi profesor. Mendapatkan gelar profesor merupakan pencapaian tertinggi bagi siapapun yang berkiprah di dunia akademik. Mendapatkan gelar profesor menjadi simbol bahwa seseorang telah benar-benar menguasai dan memiliki kontribusi yang berarti dalam bidang keilmuan tertentu. Salah satu syarat utamanya adalah harus ada publikasi artikel ilmiah di jurnal internasional bereputasi. Salah satu tolak ukur utama bagi jurnal internasional yang dianggap memiliki reputasi adalah telah terindeks oleh Scopus atau Thomson. Penerbitan artikel ilmiah di jurnal internasional yang bereputasi ini tidaklah mudah, karena selain harus memiliki kemampuan analisis yang baik, para peneliti juga dituntut untuk membuat topik dan konten penelitian yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Para penulis juga harus memiliki kemampuan menulis dan menyampaikan argumen dalam bahasa Inggris dengan baik. Yang keenam, mempunyai jaringan yang lebih luas. Semakin banyak karya ilmiah yang kita publikasikan, maka itu akan memperluas jaringan pertemanan. Karena pembaca yang tertarik dengan tulisan kita, mereka selalu ingin mencari tahu perihal tentang kita sebagai penulis. Oleh sebab itu, apabila tulisan kita dibaca banyak orang, itu tentunya akan mendatangkan keuntungan tersendiri, entah dari segi bisnis atau finansial. Sehingga jangan bosan untuk selalu berupaya memproduksi karya ilmiah terbaik supaya bermanfaat bagi sesama. Selanjutnya, yaitu kesimpulan. Artikel ialah suatu karya tulis lengkap, misalnya laporan berita, esai dalam majalah, dan surat kabar. Sedangkan ilmiah ialah ilmu pengetahuan, memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Dan artikel ilmiah adalah suatu karya tulis ilmiah yang menyesuaikan struktur artikel ilmiah dan menggunakan metodologi ilmiah dalam penyusunannya. Artikel ilmiah biasanya dipublikasikan di jurnal-jurnal yang berskala nasional dan internasional. Artikel ilmiah bertujuan untuk mendapatkan jawaban secara ilmiah terhadap suatu permasalahan. Baiklah teman-teman, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok penyaji yang sangat luar biasa. Kita berikan aplaus untuk kelompok 11. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab yang akan kita laksanakan di WhatsApp Group. Saya sebagai moderator memohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.